Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Makarim dari kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan D4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Yang pertama yaitu adalah ternak sapi jantan, testis. Testis berbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan. Fungsi testis untuk menghasilkan spermatozoa, menghasilkan hormon androgen. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung kutenus yang berisi testis, mengandung lapisan berskrotum, serat otot, polos, dan tunik, serta fungsi skrotum sebagai pembungkus testis. Yang ketiga adalah epididymis. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Lalu yang keempat adalah penis. Penis merupakan organ kopulasi yang terdapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans, corpus, dan kruka, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis, berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Lalu yang kelima adalah sigmoid. Sigmoid memiliki lekukan yang berbentuk S, flexura sigmoid, yang memungkinkan penyimpanan penis saat tidak digunakan, berfungsi sebagai menarik penis pada saat birahi dan pada saat setelah kawin alam. Lalu yang kedua itu adalah organ reproduksi pada sapi betina. Yang pertama vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan labia kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan veteral di masing-masing dorsal dan veteral. Lalu dua, vagina. Vagina adalah bagian dari seluruh reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal, merupakan jalan lahirnya untuk melahirkan fetus saat partus, sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan, dan sebagai jalan peranakan pada saat proses beranak. Yang ketiga, pelvis. Pelvis diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas sphincter, otot polos yang berada dan tertutup rapat kecuali selama estrus dan rectus kelahiran, berfungsi sebagai menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang keempat, uterus tersusun atas 2 tanduk uteri, yaitu corpus dan cervix, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan melahirkan embrio dan fetus. Yang kelima, itu yang terakhir, ada tuba falopi. Oviduk pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk terdapat dibagi menjadi 4 segmen berfungsional, yaitu antara lain pinggiran seperti fimbria, abdominia, dan berbentuk corong berbuka di dekat ovarium ovidibulum. Ampula yang melebar di distal dan bagian proksimal sempit oviduk yang menghubungkan lumen uterus, berfungsi untuk mangkut ovum dan terjadinya sel dan embrio. Dan yang terakhir, ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal, memiliki fungsi ganda, yaitu eksorin, melepas telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovalasi, dan endokrin, dan estrogenesis, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah. Terima kasih. Itulah materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.